Well, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going, everybody? Welcome to my video again. In this video lessons, we will learn about new topic on your textbooks, page 110 and 111. There is the new chapter about many things, chapter 5. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru di chapter 5, di bab 5, di mana materi ini adalah bab terakhir di semester ini. And this topic will be about English grammar. So make sure you focus with my video and you don't skip all the explanations. And the topics about positive sentence first. Jadi hal pertama yang akan kita bahas di tata bahasa kali ini adalah tentang kalimat positif, positive sentence. In positive sentence, we usually use there is or there are. There is for singular. Jadi kita pakai kata there is untuk singular. Singulars mean once. Singular itu artinya kata benda yang artinya satu, tunggal. For example, a book, a marker, a whiteboard, a caps. Jadi singular itu kata benda yang mengarti satu seperti sebuah buku, sebuah spidol, sebuah papan tulis atau sebuah kopiah. And plural, plural itu lebih dari satu, berarti boleh jadi dua. Two markers, misalnya. Many page, banyak halaman. 3 pages. And then 3 balls and etc. Kalau lebih dari satu dia disebut dengan plural. So look at the example. Jadi apa kaitan there is, there are dengan positive sentence? Nah, ketika kalimat positive sentence itu dia nggak ada kata not di kalimatnya. Lihat kalimat semua ini nggak ada kata not. Semuanya positif. Artinya kalimatnya tidak ada memakai kata not. There is one tiger in the zoo. Kenapa kita pakai there is? Karena harimaunya cuma ada satu ekor. One tiger. Atau kamu juga bisa bilang there is a tiger in the zoo. Ada seekor harimau di kebun binatang itu. Nah, pakai there is. And the second example we use are. There are 2 tusks in elephants. Kenapa pakai are? Why we use are? Because there are more than 1 tusk. Nah, ada 2 gading di gajah. Nah, karena dia lebih dari satu, gadingnya pakai s. Seperti tadi kalau dia satu, marker. Kalau dia 2, markers, pakai s. Nah, 2 tasks, jangan lupa pakai are dan pakai s di belakangnya. Got it? Excellent. There is a spider in the bed. Ada seekor laba-laba di kamar mandi. Kenapa kita pakai is? Karena laba-labanya cuma satu ekor. The noun is only one, singular. Hanya satu saja, singular. And then there are many birds on the tree. Kenapa kita pakai are? Jelas. Karena burungnya banyak, many birds. Dan karena lebih dari satu ekor kita pakai birds with s. Birds. See that? Excellent. Now, selain daripada singular and plural, kita juga mengenal istilah namanya uncountable nouns. Nah, kata benda itu ada 2. Ada yang countable and uncountable. Countable bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Maksudnya kita tidak bisa menambah arti kata itu dengan kata atau n. Di dalam kata benda itu kita tidak bisa menambah atau n, sebuah atau sebutir. Contoh, ketika saya bilang a marker, marker itu countable or uncountable? Spidol. Oh, itu countable, bisa dihitung. Kenapa? Karena kita bisa taruh sebuah spidol, 2 buah spidol, banyak spidol. Tapi ketika kata-kata seperti salt, garam, sebuah garam, 2 buah garam, kita tidak bisa
menghitung seperti itu. Jadi kita sebut dia dengan uncountable, benda yang tidak bisa dihitung. Gimana cara menghitungnya? Dengan ukuran, misalnya a kilogram of salt, 1 kilo garam. Apalagi contoh uncountable, bisa water, bisa air, bisa air, udara, bisa fire, bisa api, bisa ink, tinta, dan segala macamnya. An example of uncountable. Nah, untuk uncountable, untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita pakai is. Walaupun dia banyak jumlahnya, airnya 1 lautan atau garamnya 2 kilo, kita tetap pakai there is. There is a kilogram of salt. Ada 1 kilogram. Kita tidak bisa bilang there are, karena dia otomatis wajib dia pakai there is. Ayo perhatikan di sini. Ada kata coklat. Coklat itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa ditambah s di belakangnya. Tidak bisa chocolates atau salts. Jadi langsung saja ada sebuah coklat. There is chocolate in the box. There is some salt on the table. Ada beberapa coklat di dalam kotak, ada beberapa garam di atas meja. You see that? Very good. Now, constructions. What is constructions? Constructions mean singkatan. Kita bisa menyingkat kalimat bahasa Inggris dengan memberikan apostrof. Petik 1 kita sebut dalam bahasa Inggris apostrof. Jadi kalau there is become theirs. Cara bacanya beda ya. There is one tiger in the zoo. There's one tiger in the zoo. And then you cannot construct there are become there. Just there are. There are only 10 chickens left in the farm. Ada beberapa, hanya tinggal 10 ekor ayam saja di kebun beliau. Nah, you see that? Nah, kalau lebih dari 1, 10, kata bendanya otomatis pakai s atau is. Dan karena dia banyak, kita pakai there are. Kita tidak bisa menyingkat there are become there. Become there is wrong. It's wrong, okay? We just write down full sentence. There are. Alright, everybody. Back to our topics about negative forms. So let's see how there is and there are in negative form. So the form for negative is use not. Jadi kalau untuk membuat kalimat negatif memakai kata there is atau there are, tambahannya ada kata not saja. Kalau di sini tidak ada kata not, tidak ada sama sekali, tapi di sini harus punya kata not. Kita tambahkan di mana posisi kata notnya, after there is or after there are. Example, there is a buffalo in the field. Belum negatif dia karena nggak ada kata not. Ada seekor kerbau di sawah. Tambah saja not. There is not a buffalo in the field. Kenapa pakai is? Karena buffalonya hanya 1 ekor. There is. Kalau buffalonya banyak, there are 8 buffalo in the field. Ada 8 kerbau. Ada 8 kerbau di sawah. Tinggal tambah saja there are not. Sudah jadi dia kalimat negatif. Atau there is a cat. There are not cats. Nah, seperti itu, buffaloes with s. And then untuk there is not bisa disingkat dengan there isn't. Cara bacanya there isn't. Untuk there are not bisa dibaca there aren't. There aren't. Nah, untuk zero quantity, jika tidak ada 1 ekor pun, kalau dia ada 1 ekor, ada banyak ekor, ada beberapa jumlahnya. Kalau dia tidak ada, kita bisa pakai there aren't any. Tidak ada 1 ekor pun, tidak ada 1 apapun. Gimana contoh kalimatnya? There aren't any people in the party. Tidak ada seorang pun di pesta itu. Kalau 1, there isn't any water. Nah, ini in the phone.
Tidak ada satu air pun, tidak ada sedikit air. Nah, ini there aren't, ini untuk countable, untuk benda yang bisa dihitung. There isn't any water in the pond, ini untuk uncountable. You see that? Seperti yang di penjelasan sebelumnya, kalau untuk uncountable dia pakai is, tidak pakai are. Very good. Kalau membuat kalimat pertanyaan gimana? Question sentence is easy. Taruh saja there is-nya di depan, tapi dibalikkan. There is jadi is there. Kalau there are jadi are there. Kalimatnya seperti apa? Is there a security guard in the shop? Apakah ada security di pasar? Kalau jawabannya yes, there is. Karena is there? Yes, there is. Kenapa pakai is there? Kenapa nggak are there? Karena security-nya hanya satu orang. Is there. Kalau banyak, are there. Are there any cows in the field? Apakah ada banyak sapi di sawah? Karena are there, balikkan saja. Yes, there are. See that? Dan masih banyak contoh yang lain. Antum bisa baca. Nah, di sini ada lagi. Kalau menanyakan berapa jumlahnya atau berapa banyak gimana? Bisa pakai how many atau pakai how much. Tetapi how many itu untuk countable, untuk benda yang dihitung. Misalnya animal. Animal itu benda yang bisa dihitung. Sesuatu yang bisa dihitung, karena kita bisa bilang seekor, satu ekor, 2 ekor, 3 ekor. How many animals are there in the city zoo? Ada berapa banyak binatang yang terdapat di kebun binatang kota itu? Kenapa pakai are? Karena animalnya banyak. How many animals pakai s. Nah, kalau dia uncountable kita pakai is dan pakai much. How much, tidak how many water, salah. Karena water itu tidak bisa dihitung. How much water is there in the bottle? Ada berapa banyak air di dalam botol tersebut? Sekali lagi yang saya pengen tegaskan bahwa perbedaan countable and uncountable antum-antum harus mengerti dulu. Apa itu countable? Benda-benda yang dapat dihitung. Dapat dihitung dengan cara apa? Kita bisa menambahkan satu atau seekor atau sebuah. Kursi bisa dihitung atau enggak ya? Chair, table. Oh, bisa. Betul sekali, karena dia bisa ditambah a chair, satu buah kursi, 2 chair, 2 buah kursi. Kalau water bisa dihitung nggak ya? Nggak bisa, karena nggak bisa dihitung satu air, 2 air, sebuah air, 2 buah air, seekor air, 2 ekor air, tidak bisa. Untuk mengukur air harus pakai a bottle of water or a liter of water. You see that? If you don't understand, please ask me and please make 2 comments. Silahkan dibuat 2 comments tentang jawaban di bawah link YouTube saya tentang buat contoh kalimat memakai there is sama there are. Bebas mau kalimat positif mau atau kalimat negatif. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.